Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atia Vita Putri dengan NIM 21000185005 dan teman saya Hilal Haidar dengan NIM 210001849. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang sudah kami cari yaitu konsep surga dan neraka. Hakikat hari akhir bagi manusia. Rukun iman yang kelima adalah iman pada hari akhir. Iman pada hari akhir adalah percaya pada hari kiamat. Hari akhir adalah hari berakhirnya alam dunia. Pada saat itu, baik buruknya perilaku seseorang akan dicatat tergantung bagaimana kadar keimanan seorang dalam hatinya. Lalu mengetahui adanya hari akhir dan senantiasa mengingatnya sangatlah penting, karena akan memberikan pengaruh yang besar terhadap kebaikan jiwa manusia, ketakwaan, dan komitmennya terhadap agama. Seperti yang digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang artinya, "Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak berubah?" Quran Surat Al-Muzammil ayat 17. Lalu sebagaimana telah kita yakini bahwa surga dan neraka itu telah ada sejak dahulu dan telah disediakan bagi kita semua. Bagi yang sesama hidup dan banyak berbuat kebaikan, surga lah baginya, sedangkan orang-orang yang banyak berbuat keburukan atau kejahatan, maka nerakalah baginya. Surga dan neraka disebutkan dalam Al-Quran dengan berbagai macam tingkatan sesuai dengan perbuatan manusia sesama hidupnya. Lalu surga. Secara bahasa, surga atau sorga berasal dari bahasa Sanskrit atau Sanskerta, yaitu swarga. Swarga berasal dari dua suku kata, svar yang artinya cahaya dan ga yang artinya perjalanan. Berarti surga pada mulanya mempunyai makna perjalanan menuju cahaya atau menjadi satu dalam cahaya. Secara istilah, surga merupakan alam yang penuh kenikmatan, tempatnya para sukma, orang-orang yang hidup penuh dengan kebajikan. Allah telah mempersiapkan surga bagi umat manusia yang hidup sesuai dengan apa yang ajarannya. Surga merupakan tempat di mana manusia menjalani kehidupan kekal dengan penuh kebahagiaan dan tanpa adanya rasa kesedihan. Lalu di sini ada tingkatan surga. Ini surga nama-nama surga dimulai dari tingkatan paling tinggi. Ada surga Firdaus, lalu surga Aden, terus surga Naim, surga Ma'wa, lalu ada surga Darussalam, Darul Mukamah, Makamul Amin, surga Khuldi. Lalu ada neraka. Kata neraka atau anar merupakan sebuah kata yang berarti api, yakni suatu tempat di akhirat yang disediakan bagi orang-orang yang beramal buruk atau timbangan amalnya lebih berat dosa daripada amal baik selama hidup di dunia. Bagi manusia yang tidak menjalankan hidup sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka sudah sepantasnya tinggal di alam akhirat yang penuh dengan ratap tangis dan penyiksaan. Sama seperti surga, neraka juga memiliki tingkatannya sendiri, namun tingkatan neraka berbeda dengan tingkatan surga, di mana semakin tinggi tingkatan neraka, maka siksanya yang diterima akan semakin kejam. Sedangkan semakin tinggi tingkatan surga, maka nikmat yang dirasakan akan lebih banyak. Lalu akan dibacakan oleh teman saya, Hilal. Baik, selanjutnya ada tingkatan neraka. Berikut nama-nama neraka yang dimulai dari tingkatan paling rendah. Yang pertama ada neraka Hawiyah, yang kedua neraka Jahim, yang ketiga neraka Sakor, keempat neraka Laza, lanjut. Yang kelima ada neraka Hutama, keenam neraka Sair, tujuh neraka Jahanam. Selanjutnya ada syafaat. Kata syafaat diambil dari kata sof yang artinya genap sebagai lawan dari ganjil. Secara bahasa artinya pertolongan. Syafaat adalah bentuk doa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman dan dekat kepadanya. Doa ini untuk mengampuni orang-orang yang berdosa dan meningkatkan derajat di sisinya.
Rasulullah memang memiliki syafaat besar yang tidak diberikan kepada nabi lainnya. Dia akan menggunakannya pada hari pembalasan untuk menyelamatkan umatnya di padang mahsyar. Syafaatnya di hari pembalasan disebut syafa'ah al-uzma, syafaat besar. Tidak semua manusia bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tersesat, maka mereka akan tetap menanggung dosanya di neraka. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 7 yang berbunyi, "Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun adim." Yang artinya Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup dan bagi mereka siksa yang amat berat. Quran surat Al-Baqarah ayat 7. Berikutnya ada golongan yang berhak menerima syafaat. Yang pertama ada pemimpin yang adil, yang kedua ada pemuda yang banyak beribadah kepada Allah, yang ketiga orang yang hatinya terikat dengan masjid, keempat dua orang atau lebih yang saling menyayangi karena Allah, kelima orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, enam orang yang selalu berzikir. Tata cara mengimani hari akhir. Cara iman akan adanya hari kiamat, yaitu dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memusnahkan semua makhluk-makhluknya, terkecuali makhluk yang hidup di dalam surga dan neraka. Kemudian Allah akan menghidupkannya kembali mereka yang telah dimusnahkan untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang telah diperbuatnya sewaktu hidup di dunia. Mereka dihisap secara adil dalam peradilannya. Untuk orang yang meninggal dalam keadaan meyakini Islam sebagai agamanya, tetapi ia banyak berbuat salah, maka ia akan dimasukkan ke dalam kobaran api neraka. Namun tidaklah selamanya ia berada di dalam neraka. Pada waktunya nanti, setelah masa sisaannya dalam neraka habis, ia akan diangkat dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga. Dan orang yang beriman serta beramal soleh sewaktu hidupnya, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga untuk selamanya. Begitu juga orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan dimasukkan ke dalam kobaran api neraka untuk selamanya. Nauzubillahi min dalik. Selanjutnya ada bentuk pengejawantahan iman kepada hari akhir. Yang pertama ada selalu berusaha menjadi lebih baik. Kedua, tidak silau pada gemerlap dunia. Tiga, tidak iri atas nikmat orang lain. Empat, bersikap rendah hati. Kelima, menghindari sifat cinta dunia dan harta secara berlebihan. Keenam, bersikap optimis dan lapang dada. Sekian dari Cukup presentasi sekian. kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.